Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan CEO PT Gotoh, Patrick Waluyo, dan CEO Grab Antony Tan, beserta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Istana Negara. Usai pertemuan, Presiden menyampaikan berita gembira bagi para pengemudi daring dan pekerja di sektor jasa pengantaran, bahwa pemerintah menaruh perhatian lebih di tahun ini mengenai pemberian bonus hari raya. Tercatat 250.000 pekerja dan pengemudi online yang aktif, serta 1 hingga 1,5 juta lainnya berstatus part-time. Pada tahun ini, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Presiden menghimbau aplikator dan pengusaha jasa online memberi bonus secara tunai tahun ini. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja akan kembali bertemu dengan para pengusaha dan mengeluarkan surat edaran terkait pemberian bonus hari raya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau udah imbauan dari Presiden ini udah wajib pastinya dilaksanakan ya. Ini kalau kita lihat CEO-nya juga udah senyum-senyum, berarti kayak udah siap. Enggak. Saya nggak hanya melihat CEO-nya, karena juga hadir di sana itu adalah wakil dari pelaku pekerjanya juga. Iya, betul. Kalau kita ngelihat, saya bukan ahli mikroekspresi ya, saya bukan ahli mikroekspresi, tapi kalau saya lihat kayaknya sumringah, mereka sepertinya juga senang dan berharap. Ya iyalah, Vi, udah bertahun-tahun gitu. Ya, udah bertahun-tahun diperjuangkan, akhirnya nih di 2025 ini cair juga, Bos. Cair. Ya kan? Nah, kita bahas nih, kira-kira gimana nanti mekanisme pemberian THR-nya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio. Ada pemerintah loh pagi ini loh. Betul, ini langsung nih yang punya kewenangan nih, ada Pak Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak Wamen. Selamat pagi. Pagi Pak Wamen. Pagi. Sumringah beda banget nih pagi ini, kayak senyumnya nih. Ketahuan nih pejabatnya sekarang gue. Dan juga ada Mas Hoirul Umam, analis politik. Selamat pagi Mas Assalamualaikum. Pagi Mas. Kayaknya Mas Umam juga ceria juga wajahnya ya. Puasa. Masih pagi ya, jadi masih semangat. Mungkin langsung saja nih ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini jadi sejarah baru ini bisa kita katakan ya. Ini sejarah baru, akhirnya ojol-ojol ini, terutama kurir ya Pak Wamen ya. Ini juga dapat bonus THR di tahun 2025. Ini prosesnya gimana nih? Katanya kan Pak Wamen juga ini yang berjuang keras nih untuk merealisasikan ini. Ini pertama izinkan saya untuk mengucapkan selamat atas kemenangan hasil perjuangan kawan-kawan driver ojek online selama ini ya. Karena perjuangan ini hampir 10 tahun soal THR ini baru di eranya Pak Prabowo. Artinya kita lihat Pak Prabowo ini benar-benar dia pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Karena ini kan apa yang disampaikan di istana itu kan bentuk komitmen negara hadir di tengah-tengah warga negaranya. Bayangkan udah puluhan tahun platform digital ini sepertinya masa bodoh terhadap kawan-kawan driver ojek online. Dan itu perjuangannya itu kan nggak mudah. Bahkan itu ada resistensi di internal driver-driver, karena itu tidak mungkin menurut kawan-kawan driver yang tidak suka dengan perjuangan yang dilakukan driver. Meskipun mereka sadar nggak mungkin gitu ya maksudnya. Iya, mereka nggak yakin kok. Termasuk apa yang saya lakukan mereka juga tidak yakin. Apa yang ketidakyakinan? Ya karena mereka menganggap bahwa kami ini kan
Bukan apa karyawan. dayanya? Nggak punya Bukan legal karyawan. standing dan gitu ya? sebagainya. Gitu loh. Saya bilang tidak, kalian pekerja. Oke. Karena di situ ada unsur perintah, ada unsur upah, dan unsur yang lainnya. Bahwa kalian pekerja. Kalau kita mengacu pada beberapa negara Eropa yang sangat kapitalistik, bahwa mereka tetap dianggap sebagai pekerja. Nah, kok kita ini yang negara Pancasilais, kok menganggap mereka bukan sebagai pekerja, kan aneh. Nah itu pertanyaan saya kemudian Pak Wamen ya. Mereka aja sendiri juga sadar bahwa mereka juga bukan karyawan. Nah klausul apa yang digunakan oleh negara? Nah, gini, Sehingga jangan kok kesadaran yang sifatnya semu, yang manipulatif dan pasrah. Ini kan driver-driver ini kan sebetulnya platform digital ini kan sebuah pekerja alternatif ya, alternatif. Ini kan orang-orang yang pasrah ya. Banyak dari mereka tuh sarjana-sarjana, pengalaman kerja luar biasa, mantan jurnalistik. Teman-teman saya dulu wartawannya senior, dia jadi ojek online. Teman saya dulu yang pilot juga kerja di ojek online. Driver, ini nggak bohong, kita bisa buka data-datanya. Bahkan termasuk saya kan dulu driver ojek online. Gitu. Jadi kita tahu itu hanya ya sebetulnya alternatif daripada nggak ada kerjaan lah, daripada malu nongkrong di tetangga dan sebagainya. Gitu, akhirnya itu menjadi profesi dan sebagainya. Jadi kalau orang nanya gini ya, kita sih berharap ke depan lebih baik lah. Oke, di sana kemarin dijelaskan nggak? Ini pakai uang siapa? Uang negara, uang perusahaan, atau gimana? Ya platform digital lah, masa Uang uang perusahaan? negara. Tapi ada ya? Duitnya dari pasti mana? ada Dicek. lah. Duitnya dari mana? Nah, Duitnya? Kita tanya mereka yang berusaha nyari duit itu, jangan kita ke negara. Ya artinya kan di dalam pertemuan kemarin kan dijelaskan dong pastikan ya. Iya, soal skema pembayaran seperti apa, biarkan manajemen yang tahu ya. Kan gini, driver-driver ojek online itu kan mereka ada skema pemotongan 10-20% atau berapa persen lah ya. Dulu kita tawarkan, udah skemanya gini aja. Kalian ya selama sebulan ini, yang potongan 10-20% itu kasih aja ke ojek online, nanti diakumulasi pas Jadi nggak ada sebulan. pemotongan. Oh, jadi enak kalian terus pemotongan, kan itu ringan kalau kalian takut ngasih duit, gitu, atau berbuat cash uang, gitu. Jadi soal teknisnya mereka manajemen lah yang lebih paham lah ya. Oke. Kita tidak mau terlalu intervensi jauh ke sana. Tapi artinya di depan presiden ada komitmen dari mereka mengatakan siap Pak Presiden, kita akan tunaikan begitu? Tahu saya begitu bahasanya. Apa yang disampaikan presiden itu saya anggap sudah sebagai perintah. Oke. Oke. Itu dia mewakili benar-benar negara. Itu dia di istana diumumkannya gitu loh. Kecuali presiden umumnya di warung mana atau di pinggir Nah, jalan. Karena Itu di kan istana itulah negara. makanya kita perlu Lah gitu kan. itu. Pandangan dari Mas Umam gitu. Kenapa harus Pak Presiden kemudian yang menyampaikan imbauan ini gitu, langsung turun langsung mengundang langsung ke istana. Jadi kayaknya resmi banget begitu ya. Iya, ada beberapa kemungkinan alternatif penjelasan. Pertama, tentu ini menjadi sebuah ruang pengambilan kebijakan yang cukup populis. Pasti. Karena bagaimanapun juga tentu dalam konteks kebijakan ini ada muatan politik yang kemudian bisa diambil dan kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah dukungan yang cukup baik. Ya. Dan tentu menjaga approval rate dari pemerintah. Tetapi juga di saat yang sama, ini menjadi sebuah kuncian dalam konteks policy making process. Karena bagaimanapun juga skema pekerja, teman-teman pengemudi online itu memang tidak dilindungi dalam konteks regulatif. Ya. Nah itu yang kemudian memposisikan para pekerja informal itu kemudian tidak mendapatkan dalam tanda kutip hak-hak mereka. Ya. Karena kalau misal kita cek di Undang-Undang Ekonomi Digital nomor 11 2020 misalnya juga tidak mengatur secara spesifik tentang hak mereka. Bahkan di Permenhub nomor 107 2017 ya. Iya. Itu juga tidak mengatur secara spesifik. karena berbasis aplikasi padahal basisnya tadi, adalah online. Nah, tetapi di saat yang sama, tentu yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi langkah yang cukup konstruktif Oke. sebagai sebuah bentuk inilah apa yang dilakukan konsep tripartit itu seperti itu. Jadi dalam konteks tertentu government, kemudian pengusaha dan juga pekerja duduk bareng untuk menentukan bagaimana kemudian komitmen langkah ke depan. Dan ketemu ya? Ketemu, meskipun dengan catatan ini harus hati-hati dikelola. Karena kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kemudian seolah dalam tanda kutip ada intervensi di dalam konteks ruang bisnis yang kemudian bisa disalahartikan, disalah persepsikan. Oleh karena itu, supaya kemudian ruang intervensi yang kemudian itu dilakukan, meskipun kemudian sangat populis, dampaknya juga sangat baik, harus dikelola dengan apa? Supaya ini tidak menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya temporer, hanya populisme saja, tetapi betul-betul di follow up dengan baik melalui kebijakan yang regulasinya diperjelas. Betul. Kalau misal perlu, nanti Pak Wamen misalnya
melakukan perbaikan terutama terkait dengan peraturan pemerintah, kemudian Permenhub misalnya, ekonomi termasuk digital di tadi ya? undang-undang. Iya, terkait dengan perlindungan kaum pekerja terutama di sektor informal dan juga di ekonomi digital tadi. Oke, Baik, Mas Umam, kita lanjutkan Mas Umam, tapi ini kita juga berikan kesempatan Mas Umam dan juga Pak Wamen, kita dengarkan suara-suara dari para ojek daring ini yang sudah ditemui oleh reporter kami Yunike Suwandi. Yunike, seperti apa respon mereka setelah Presiden kemarin bersama juga dengan para pimpinan dari perusahaan mereka ini bertemu dan membuahkan hasil begitu ya? Silakan, Yunike. Ya, selamat pagi Arif, Putri, dan juga pemirsa TV One. Saya juga penasaran nih terkait dengan pendapat para ojol, bagaimanakah dengan keputusan dari Presiden Prabowo yang kemarin menetapkan bahwa mereka akan mendapatkan insentif ataupun THR begitu ya di hari raya Lebaran pada tahun ini begitu. Saya akan mengajak Anda, Arif, untuk berbincang langsung bersama dengan salah satu ojol yang saya temui di Stasiun Sudirman. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Pak, diperkenalkan namanya kepada pemirsa TV One? Nama saya Kusnadi. Pak Kusnadi, kemarin kan Pak Prabowo nih udah menetapkan bahwa Bapak nih sebagai ojol dan juga ojol-ojol lainnya itu akan mendapatkan THR. Kalau dari Bapak sendiri, pendapatnya gimana, Pak? Alhamdulillah ya, pemerintah sudah memperhatikan kita sebagai mitra ojek online, dapat diberikan bonus, bukan THR, mungkin bonus ya untuk bagi aplikator. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Tapi emang biasanya sebelum adanya ditetapkan sama Presiden Prabowo kemarin mendapatkan bonus juga kah atau gimana, Pak? Untuk tahun-tahun yang lalu tidak sama sekali THR atau bonus paling kita harus kerja dulu baru kita dapat bonus gitu. Terakhir, Pak, harapan Bapak dengan ketetapan yang kemarin Presiden Prabowo bilang bahwa Bapak akan mendapatkan bonus begitu ya, apalagi ini dengan uang tunai atau cash gitu, Pak. Alhamdulillah kita bersyukur ya dengan Bapak Prabowo sudah memperhatikan para ojek online ya dan aplikator lain. Semoga Bapak Prabowo sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Kusnandi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bergeser ke pengemudi lainnya. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Dengan Bapak siapa? Pak Suryadi. Pak Suryadi. Ini kemarin mungkin pendapat Pak Suryadi langsung saja mengenai pendapat kemarin Pak Presiden Prabowo sudah menetapkan Bapak mendapatkan THR atau bonus gitu. Pendapat Bapak gimana? Ya, kalau emang itu benar ya saya sendiri ya cukup alhamdulillah ya, karena bisa ngebantu buat ibaratnya buat kebutuhan anak, istri kan gitu. Cuman ya selebihnya kita juga jangan berharap juga gitu, karena yang udah-udah ya kayak tahun-tahun sebelumnya gitu kan, karena kan kita kan udah 7 tahun nih di Grab, karena yang udah-udah ya belum pernah ngerasain yang namanya THR dari Grab gitu. Cuman kalau emang iya ya ibaratnya alhamdulillah banget, bersyukur ibaratnya gitu. Bahkan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan bonus juga kah dari instansi tersebut apa? Dapat, cuman itu diadain itu pas di hari H Lebaran gitu, ibaratnya seperti insentif. Tapi ya itu bagi yang narik, kalau yang nggak narik kita nggak dapat gitu. Kalau terakhir Pak, berarti harapannya untuk tahun ini mendapatkan THR ini gimana, Pak? Harapannya ya semoga terwujud ya bentuk THR itu, cuman ya besar berapa rupiahnya ya kita terima kan, yang ibaratnya sangat membantu lah buat kita, buat keluarga juga gitu kan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Suryadi. Nah, itu dia Arif Adil dan juga Putri. Tadi perbincangan singkat bersama dengan beberapa ojek online, tentu berharap bahwa janji yang sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo bahwa mereka akan mendapatkan insentif ataupun THR itu akan benar-benar didapatkan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik Yunike, coba Anda nanti hitung ya, tuh sepanjang jalan itu ada berapa kepala ojek online, dikalikan 500.000, nah itulah ya total yang ada di jalan Langsung itu. aja kalikan Total yang ada di jalan 250.000, itu. langsung aja dikalikan 250.000 ojek online yang aktif begitu ya. 2 digit tuh Put, 2 digit. Nah itu kita bahas, bener nggak nih tapi omongan Rivi, 500.000 nanti per kepala, nanti kita bahas ya bagaimana skema lebih jauhnya ya. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.